alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul besar dari Allah. Dalam hidupnya, ia menghadapi banyak ujian yang sulit, tetapi setiap kali ia menerima perintah Allah dan menjaga imannya yang kuat dalam setiap kesulitan. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah ketika Allah menguji dia dengan perintah untuk mengorbankan hal yang paling dia cintai. Suatu hari, ketika Ibrahim alaihi salam sedang tidur, dia melihat dalam mimpinya perintah dari Allah. Dalam mimpi itu, Allah berkata kepadanya, Ibrahim, apa yang paling kamu cintai? Kurbankanlah di jalanku." Ini adalah ujian dari Allah untuk melihat apakah Ibrahim lebih mencintai Allah atau hal-hal yang diberikan Allah kepadanya. Dengan perintah ini, hati Ibrahim alaihissalam tidak goyah sedikit pun, dan dia segera menerima perintah itu. Mimpi para nabi selalu benar dan merupakan perintah Allah. Setelah mimpi tersebut, Ibrahim alaihissalam mengorbankan 100 unta. Di zaman sekarang, ini bisa dianggap setara dengan 100 mobil mewah. Ketika Ibrahim mengorbankan unta-unta tersebut, dia berpikir bahwa mungkin perintah Allah sudah terpenuhi. Namun, pada malam yang sama, mimpi itu datang lagi dan Allah memberikan perintah yang sama kepadanya. Keesokan harinya, Ibrahim alaihissalam mengorbankan 200 unta. Ini adalah ujian lagi yang Allah berikan untuk mempersiapkan Ibrahim. Namun, pada hari berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kini Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah memintanya untuk mengorbankan hal yang paling dia cintai, yaitu putranya, Ismail. Ismail adalah satu-satunya anak Ibrahim yang Allah anugerahkan kepadanya di usia 80 tahun. Cinta Ibrahim alaihissalam terhadap Ismail sangat mendalam. Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa ujian Allah kali ini adalah untuk mengorbankan putranya. Ini adalah ujian yang sangat berat, tetapi Ibrahim alaihissalam dengan sukarela menerima perintah itu karena dia tahu bahwa perintah Allah adalah yang paling utama. Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya, "Hajarah, ya Hajarah, siapkan Ismail, karena kita harus membawanya untuk melaksanakan perintah Allah." Hajarah menyiapkan anaknya dengan penuh kasih, memberinya pakaian yang baik dan wewangian. Dia sepenuhnya tahu bahwa ini bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim alaihissalam dan Ismail memulai perjalanan mereka menuju daerah pegunungan. Saat mereka dalam perjalanan, setan mulai menggoda mereka. Setan mendekati Hajarah dan mencoba menimbulkan keraguan. Setan berkata kepadanya, suamimu akan mengorbankan Ismail. Dapatkah kamu menerima ini?" Namun, Hajarah menjawab tanpa ragu, jika ini adalah perintah Allah, saya menerimanya dengan senang hati. Ini adalah anak saya, tetapi jika saya memiliki 1.000 anak, saya akan mengorbankannya di jalan Allah." Kata-kata Hajarah ini merupakan contoh besar bagi setiap ibu. Bagi seorang ibu, mengorbankan anaknya di jalan Allah bukanlah hal yang mudah. Tetapi Hajarah menunjukkan dengan penuh keyakinan dan pengabdian bahwa ketika perintah Allah datang, kita harus mengesampingkan keinginan dan perasaan pribadi untuk menerima perintahnya. Ketika setan gagal menggoda Hajarah, ia mencoba menggoda Ismail alaihi salam. Setan berkata, "Ya ayahmu bukan membawamu untuk suatu perjamuan, tetapi untuk mengorbankanmu." Tetapi Ismail alaihi salam menjawab, "Jika ini adalah perintah Allah, maka tidak ada kebahagiaan dan kehormatan yang lebih besar bagiku daripada melaksanakan perintahnya. Saya dengan senang hati akan mengorbankan diri saya di jalan Allah." Ini menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian Ismail. Meskipun dia masih seorang anak kecil, namun pemahamannya begitu dalam bahwa dia sepenuhnya memahami perintah Allah dan berjalan bersama ayahnya. Kini, Ibrahim alaihissalam juga menghadapi ujian lagi. Setan mendekat dan berusaha menggoda Ibrahim alaihissalam, berkata, "Ya anak ini kamu dapatkan setelah doa yang panjang. Jika kamu mengorbankannya, siapa yang akan mendampingimu di masa tua?" Namun, Ibrahim alaihissalam melemparkan batu ke arah setan dan menolaknya. Ini juga merupakan bagian dari ibadah kita, ketika orang-orang melemparkan batu ke setan selama ibadah haji. Ibrahim alaihissalam kemudian memberitahukan kepada putranya tentang perintah Allah. Ismail alaihissalam berkata, "Ya ayah, jika ini adalah perintah Allah, maka saya tidak keberatan. Anda bisa menutup mata saya agar tidak merasa sakit saat pisau menyentuh leher saya." Ibrahim alaihissalam menutup mata dan meletakkan pisau di leher Ismail. Namun, ketika dia mencoba menyembelihnya, terdengar suara dari langit dan ketika dia membuka mata, dia melihat bahwa di tempat Ismail telah berdiri seekor domba, sementara Ismail alaihissalam berdiri dengan selamat dan tersenyum. Allah menerima pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan peristiwa ini menjadi kenangan abadi sampai hari kiamat.
Suara dari langit terdengar, Ibrahim, kamu telah berhasil dalam ujianmu. Kami menerima pengorbananmu dan ini menjadi sunnah bagi generasi mendatang. Setiap tahun, orang-orang akan mengenang sunnahmu dan mengorbankan hewan di jalan Allah. Pengorbanan Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran penting bagi umat manusia. Sunnah ini terus diperingati setiap tahun pada hari Idul Adha, ketika umat Islam mengorbankan hewan-hewan mereka, mengingat pengorbanan Ibrahim alaihissalam yang tidak ragu-ragu mengorbankan putranya yang paling dicintai di jalan Allah. Pengorbanan ini tidak hanya menunjukkan pengabdian dan iman Ibrahim alaihissalam, tapi juga mengajarkan umat manusia bahwa perintah Allah adalah yang terpenting, dan dalam keadaan apapun, kita tidak boleh menentang kehendaknya.